Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Adapun segala puji yaitu tertentu bagi Allah alladzi tanazzaha fi kamalihi, yang maha suci oleh Allah pada kesempurnaannya, anisyabihi daripada serupa, wal misali dan seumpama sepadan, wa tafarrada fi wahdaniyatihi bi sifatil kamali wal jamal, dan menyendiri oleh Allah pada keesaan Allah bi sifatil kamali wal jamal, dengan segala sifat-sifat kesempurnaan dan keindahan. Wallahu a'lam bishawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, sesudah pertemuan yang lalu kita menjelaskan tentang Bismillahirrahmanirrahim. Maka pada malam hari ini kita memasuki haqqus sina'ah yang kedua, yaitu memanjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara sekalian, berbicara pujian, alhamdulillah dalam bahasa maknanya as-sana'u bil ta'zimi ala wajhil ikhtiyari. Memuji itu adalah menyanjung Allah dengan segala keindahannya yang bangsa ikhtiar, yang diupayakan. Tapi yang dimaksud dengan pujian itu secara syarat adalah fi'lun yunbi'u an ta'zimil mun'ami li sababi in'amihi alal hamidi aw ghairihi. Yang namanya pujian adalah satu perbuatan, baik itu dengan hati ataukah dengan lidah ataukah dengan perbuatan. Jadi yang namanya anggota tubuh. Jadi yang namanya pujian adalah reaksi hati atau reaksi lidah atau reaksi anggota tubuh yang lain yang menunjukkan reaksi itu atas mengagungkan Allah yang telah memberikan nikmat baik kepada yang memuji maupun kepada orang lain, kayak anaknya, kayak istrinya, temannya, dan seterusnya. Baik nikmat itu adalah terbatas ataukah nikmat itu adalah menular kepada orang lain, pintarkan dia. Begitu, atau dapat rezeki lalu dia berbagi, namanya menyebar kepada orang lain. Itu disebut dalam bahasa Arab pujian, memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Berbicara pujian, saudara, maka rukun pujian itu ada 5. Jadi kalau berbicara memuji, komponennya ada 5 komponen. Ada namanya hamid, yaitu orang yang memuji. Ada namanya mahmud, yaitu zat yang dipuji. Ada namanya mahmud bihi, yaitu madlul daripada segala pujian. Ada namanya mahmud alaih, penyebab datangnya pujian. Dan kelima, ada redaksi segala lafaz yang menunjukkan pujian. Ini instrumen pujian. Hamid itu yang memuji. Kita hamba memuji Allah. Itu ada mahmud, yaitu Allah yang dipuji. Ada mahmud alaih, penyebab memuji Tuhan. Kita dikasih makan, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Atau apa penyebabnya? Ini namanya mahmud alaih. Ada redaksi, ada mahmud madlul daripada pujian. Nah, berbicara memuji, tidak ada yang berhak dipuji sejagat raya ini kecuali Allah saja. Sebetulnya cara memuji ini berbeda-beda, tergantung pengetahuan orang yang memuji kepada yang dipuji. Beda. Bila kita mengenal seorang raja, pasti bakal dikenal paduka yang mulia, yang agung, yang dermawan, yang adil, yang baik. Oleh karena makhluk itu berbeda-beda mengenal Allah, cara memuji Allah ini dibatasi oleh Al-Quran. Mau dia yang sudah ma'rifatnya tinggi ataukah yang masih rendah, caranya alhamdulillah, sehingga disamakan. Mau dia tinggi, mau dia rendah, wis kalau hamba mau mujinya alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Pujian itu banyak sebetulnya. Ada 4 macam pujian. Pertama, pujian Allah kepada zatnya. Yang kedua disebut hamdul qadim li qadim. Yang kedua, pujian Allah kepada makhluknya, namanya hamdul qadim li hadis. Ketiga, pujian makhluk kepada Allah, namanya hamdul hadis li qadim. Keempat, ada pujian makhluk kepada sesama makhluk. Itu disebut hamdul hadis li hadis. Seperti mana pujian Allah kepada zatnya, banyak di Quran. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan min
minal masjidil haram. Maha suci Allah yang mengisra mi'rajkan hamba Allah. Allah memuji dzatnya. Mana lagi pujian Allah kepada makhluknya seperti Allah memuji Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Itu namanya pujian Allah kepada makhluknya. Mana pujian makhluk kepada Allah kayak kita. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah saya dikasih hidup, saya dikasih sehat. Zaman pandemi begini, saya masih dikasih makan. Ini namanya pujian makhluk kepada Allah. Mana pujian makhluk kepada makhluk? Kayak kita bilang, amanah kita, kau ini pintar. Itu kita memuji anak ini sebetulnya memuji Allah yang ngasih pintar amanah. Begitu. Maka dari pujian model bagaimanapun hakikatnya yang dipuji itu Allah. Hakikatnya. Tidak ada satupun makhluk yang berhak dipuji. Enggak. Jadi yang dipuji itu Allah. Selain Allah hina. Tidak ada yang pantas untuk dipuji. Kayak kita nih. Hina. Coba diurut kita. Mananya yang mulia? Nggak ada. Kita orang. Asalnya kita dari mani. Mani itu jijik apa enggak? Jijik. Udah jadi orang, coba diurut. Yang kita buang ke WC setiap hari itu apaan? Kotoran, kotor, jijik. Yang ada di badan kita darah, jijik. Yang keluar daripada mulut tuh kalau malam itu apa namanya? Iya, jijik. Yang keluar dari hidung, apa namanya? Jijik. Yang keluar dari mata, jijik. Yang keluar dari telinga, jijik. Semuanya kotor, jijik. Nggak ada yang berhak kita dipuji. Untuk kita sombongin. Wong kita ini kotor, jijik. Mulut perut kita yang kita buang kotoran. Ntar kita mati dimakan belatung karena jijik. Maka tidak ada yang pantaslah kita orang ini dipuji. Enggak ada. Andai ada orang dipuji karena Allah kasih sayangnya kepadanya. Gantengkah dia? Karena Allah kasih ganteng. Bukan dia yang nyipta. Pintarkah dia? Karena Allah yang kasih pintar. Banyak yang belajar bertahun-tahun sampai tua kagak ngerti-ngerti. Banyak. Allah semuanya. Kayakah dia? Allah yang kasih rezeki. Banyak yang usahanya montang nanti kepala jadi kaki, kaki jadi pala. Semuanya Allah. Belum lagi kita dosa. Ya Rabbana. Kalau satu sholat yang kita tinggalin satu bisul aja di wajah. Kira-kira ada berapa bisul di wajah kita? Kira-kira nih. Waduh, manusia bisul. Bini kita ogah jadi bini kita. Anak kita nggak mau ngakui kita jadi abahnya. Tapi semua Allah tutup. Maka yang berhak dipuji itu hanya Allah. Tidak ada. Kita orang ini memuji kita karena ditabiri aja. Dosa kita oleh sitrul jamil, oleh tirai. Allah kalau tidak ada yang berhak kita dipuji. Tidak ada yang mau disombong. Dari mana apa yang
maka alhamdulillah. Di samping itu ada hadis yang mana baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu amrin ribali la yubda'u bi alhamdulillah fahuwa aqta. Setiap perkara yang bagus dalam agama tidak dimulai dengan pujian, maka kurang barakah. Maka sesudah bismillah, biar barakah sebagai ibtida idhofi, maka alhamdulillah. Allah subhanahu wa ta'ala itu yang berhak untuk dipuja dan dipuji. Alhamdulillah. Bahkan orang yang hidupnya pengen bergelimangan rezeki, hidupnya pengen rezekinya banyak, hidupnya pengen dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit, harus banyak-banyak dia membaca alhamdulillah ala ni'matillah, alhamdulillah ala barakatillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazid. Sebab dalam ujian saja masih ada nikmat dari Allah dalam ujian. Jadi al-man'u minallahi ainul ata. Tidak diberi kalau datangnya dari Allah, sebetulnya diberi yang lebih baik. Allah begitu. Maka bagaimanapun Allah itu berhak untuk dipuji. Kita minta, enggak diberi. Sebetulnya bukan enggak diberi, tapi diberi yang lebih bagus daripada yang diminta. Contoh anak kecil. Anak kita minta es krim sama kita. Enggak kita kasih. Maka anak kita itu menuduh kita pelit karena dia masih bocah. Padahal kita bukan pelit. Duit kita ada. Cuman dia belum sarapan. Bisa batuk, bisa pilek, bisa sakit perut. Dan kalau pilek, batuk, apalagi zaman sekarang, pastikan kalau orang batuk ada virusnya. Kalau orang batuk pasti ada virusnya, karena dalam tubuh orang itu setiap orang ada bakteri. Itu itu bakteri. Ada bakteri dalam badan kita ini. Ada virus baik disebutnya, ada virus jahat. Virus jahat itu virus yang mengalahkan antibodi, bisa sakit badan kita. Kalau orang batuk, pilek, itu pastikan ada virus. Kalau kita pakai PCR, pasti reaktif. Itu menunjukkan badannya ada virusnya. Begitu. Virus corona belum tentu 1000%. Virus ada. Begitu. Itu cuma buat mengukur ada virus yang jahat atau enggak. Gitu doang. Corona belum tentu. Orang di mana demam itu berarti ada virus. Bisa saja virusnya itu virus malaria, bisa saja virus cikungunya, bisa saja virusnya adalah virus tipes. Demam itu karena telat makan, maka dia gesekan cernaannya kosong. Lukalah dia punya usus demam.
Kalau sekarang pokoknya pakai kalau 37 mah corona aja. Mana ada kayak begitu. Tapi dibuatnya kayak begitu. Namanya kacau. Yang kayak bisa harus dipilah. Ini virus apa? Sehingga penanganannya bagaimana? Begitu. Karena bakal berbeda-beda. Begitu. Badan kita ini ada virus. Ada. Nggak bisa. Malah saya mau virus saya pakai. Itu. Allah itu berhak dipuji dalam keadaan apa saja. Kita sakit, itu dosa kita diampuni. Bagus nggak? Bagus. Semuanya bagus. Jangan kita banyak mengeluh. Ngapa saya pas sudah ke masjid kaki asam urat? Bersyukur. Coba kalau masih di tenggorokan mulu mainnya di tempat mancing di Seeng. Tambah parah kata Nabi Allah. Udah alhamdulillah aja. Begitu. Jadi kita itu memuji Allah aja. Gitu. Kita mau ngeluh pakai akal. Akalnya dari Allah. Nikmat Allah digunain buat jelek-jelekin Allah. Tambah gede dosanya. Bersyukur aja. Amal. Jangan banyak ngeluh. Sebab di dalam ujian aja ada nikmat. Ada nikmat banyak dari Allah. Banyak. Cuman kita baru paham kalau sudah lama baru kita ngerti. Allah itu berhak dipuji. Sebelum manusia dicipta, emang Allah mazatnya berhak dipuji. Sebelum ada manusia, dia berhak dipuji. Tuh, maka kita harus banyak membaca alhamdulillah. Banyak, yang banyak. Kita banyak memuji Allah. Kayak di sholat tuh. Kenapa Nabi bimbing kita suruh baca tahmid 33 kali? Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allah jawab, benar hamba. Aku ini Tuhan yang berhak dipuji. Karena itu siapa hamba membaca Alhamdulillah, kujadikan dia orang yang terpuji. Banyakin Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wis untung kek, rugi kek, kalau kita dagang tutup laci. Alhamdulillah. Semuanya ada kebaikan dari Allah. Tidak ada kebaikan. Semuanya banyak kebaikan dari Allah. Kalau hamba itu mengerti tentang nikmat-nikmat Allah, maka dia tidak cukup untuk memuji Allah dari 24 jam. Karena Allah mazat yang berhak dipuji. Berhak dipuji Allah. Mana di antaranya allazi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misan. Kenapa Allah perlu dipuji? Sebab Allah itu allazi tanazzaha, Allah itu maha suci dari serupa. Jadi Allah itu berhak dipuji, saudara, karena Allah itu sifatnya tanzih. Apa itu tanzih itu? Adalah antarfa'a fillahi azza wa jal an yakuna lahu syabihun wa masidun. Kita kudu hilangkan dari Allah tuh kesamaan dengan apapun. Allah itu punya ilmu, kita punya ilmu. Tapi ilmunya Allah pasti, ilmunya kita baru.
hasil belajar. Ilmu kita bisa berkurang, bisa bertambah. Ilmunya Allah mau kamal. Wujud kita, Allah ada, kita ada. Tapi adanya kita baru, dulunya nggak ada. Allah itu maha suci. Dan kita harus memanjatkan puji kepada Allah dengan ketidaksamaan Allah dengan kita. Kita kudu banyak baca alhamdulillah atas tidak samanya Allah dengan kita. Kita kudu bangga, kita kudu bersyukur Allah tidak sama dengan kita. Kalau Allah sama dengan kita, wis bahaya. Bahaya. Bahaya bagaimana? Begini, saudara. Ada orang waktu zaman susahnya main ke rumah kita. Waktu dia susah main ke rumah kita. Waktu susah ngeteh, makan kacang, minum. Waktu susah main ke rumah kita. Sekarang dia maju, usahanya sukses. Ya Allah, mobil terparkir di rumahnya banyak, macam-macam, sukses. Kita panggil, boro bagi duit. Kita panggil, kagak nengok, banyak, kagak kenal kita. Kagak kenal. Enggak. Kita panggil aja orang nengok, borong bagi duit. Kita dengar sekarang susah lagi. Gara-gara corona. Susah lagi. Habis. Hartanya habis. Sekarang susah lagi. Dia datang ke rumah kita. Kira-kira kita bukain pintu enggak? Nih, bukain pintu enggak? Dia datang nih, susah ke rumah kita. Kira-kira kita bukain pintu enggak? Ini yang benar nih. Saya harus nganggap ada akalnya kok kagak. Ini saya bertanya. Kira-kira kita bukain pintu enggak? Bukain pintu enggak? Kagak. Tuh, ini manusia. Saya curiga yang bilang bukain tuh. Kesehatan akalnya. Bukain pintu enggak? Kenapa dibukain pintu? Karena itu datangnya karena Allah, bukan dari diri. Allah yang mendatangkan ke tempat kita. Yang jadi susah juga dari Allah juga, yang jadi senang juga Allah juga yang mengasih. Ini begitu nih, orang sini nih. Saya mau tanya, usah begitu tuh. Ini ada orang nih, biar gampang gini aja. Kalau yang kayak begitu susah, waktu mau nyalon dewan datang ke rumah kita. Waktu nyalon dewan. Sekarang udah jadi dewan, ala bro nih lagi dibangun, ngajuin proposal, nengok juga kagak. Baru bagi duit, nengok kagak. Sekarang nyalon lagi, mau kita bikin pintu nggak? Ini yang bener nih, bukan pintu nggak? Biar paham nih. Bukan pintu nggak? Kagak tuh manusia. Namanya manusiawi. Manusiawi. Lu kemarin kemana aja? Susah aja nyari namanya manusia. Yang kayak begitu, akalnya sehat. Itu manusia. Salah itu manusia. Kayak begitu tuh. Kalau begitu,
Kalau Allah beda dengan kita. Beda. Dan ini patut bersyukur. Waktu kita susah, malamnya bangun, wirid, baca waqi'ah, baca la ilaha illallah, baca apa aja dia malam, baca sholawat, wirid, nangis, minta dagangnya laris, minta rumahnya nggak bocor, kebangun rumah, biar rumahnya gedong begitu, permanen nggak bocor. Waktu susah. Sekarang usahanya maju. Konveksi aja punya berapa, belum kontrakan. Malamnya ngorok kos-kosan. Kena corona, nggak ada mahasiswa yang ngekos. Susah lagi, nyari Allah. Sama Allah enggak. Lu kemarin kemana? Enggak, Allah enggak. Allah enggak. Hambaku, kau memang butuh sama aku. Enggak kemarin kemana? Enggak. Diterima kita balik. Waktu muda badannya kuat, jarang main ke masjid. Tapi sekarang udah mainnya ke masjid mulu. Enggak dikata, lo kemarin kemana? Enggak. Itu Allah. Demen sama hambanya. Innallaha la yabsutu yadahu fil lail liyatuba musii'un nahar. Wa innallaha azza wa jalla la yabsutu yadahu fil nahar liyatuba musii'ul lail. Allah itu membuka kedua tangannya di malam hari. Barangkali yang siang berlumuran dosa pengen balik ke Allah, marhaban. Allah buka siang hari pintunya agar supaya yang malamnya kurang mau dekat sama Allah, berlumuran maksiat pengen balik, marhaban. Yang dulu waktu mudanya susah banget untuk ibadah, sekarang udah tua main ke masjid, diterima. Yang dulu waktu duitnya banyak kurang mau ke tempat ibadah, sekarang udah nggak punya duit main ke tempat ibadah, diterima. Sebab Allah tidak sama dengan kita. Alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Allah beda sama kita, beda. Jangan takut, tuh dosa saya udah banyak, udah kadongan dah lu aja tong sama anaknya yang ke masjid. Saya mau udah tua kali aja Allah gemas ngelemparin kelewat neraka jadi surga. Mimpi. Udah di sisa-sisa umur kita balik sama Allah, Allah terima. Mata kita udah kurang lihat Al-Quran, dulu nggak pernah baca, sekarang nggak lihat, nggak bisa baca. Kulhu diterima. Kulhu mah sebodoh-bodohnya muslim, insya Allah hafal. Kulhu aja dibolak-balik, diterima. Sebab apa? Allah mah beda sama kita, beda. Tidak sama dengan kita, tidak sama. Alladzi tanazzaha anisyabihi wal misal. Allah enggak sama kita, jangan takut. Kita balik sama Allah, Allah terima. Ketika Nabi didatangi malaikat Jibril alaihi salam, umatmu kalau tobat setahun sebelum wafat diterima tobatnya. Kata Nabi, kepanjangan kalau setahun, kepanjangan. Malaikat Jibril ngadu sama Allah, diterima usulannya sebulan.
Sebelum wafat dia tobat, Allah terima. Kelamaan. Sebulan, kelamaan. Kalau bisa, jangan. Ngaduk lagi. Jibril sampein lagi. Seminggu sebelum wafat dia insaf. Diterima tobat. Kata Nabi, kelamaan, jangan. Sampai kemudian Jibril ngadu sama Allah jawab lagi. Sehari 24 jam. Sebelum dia wafat, dia kembali ya Allah. Diterima tobat. Jangan. Jangan. Kelamaan. Sampai nawar 12 jam. Enggak. Sampai akhirnya. Innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam yughargir. Allah terima taubat hambanya asal nyawa belum nyampe di tenggorokannya. Dia balik sama Allah, menyadari kesalahannya, taubatnya diterima. Kapan saja Allah itu baik banget. Kapan saja kita taubat diterima. Cuman yang kurang baik kita, kurang mau bertaubat. Kita yang kurang baik, pengennya dientar. Itu masalah kita. Belum mengerti tentang kemahabaikan Allah. Kurang ngerti. Itu masalah kita. Allah tak pernah berhenti menerima taubat hambanya. Cuman si hambanya selalu berhenti bertaubat. Alhamdulillah. Alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Alhamdulillah. Allah itu enggak sama dengan kita. Zatnya tidak sama. Laisat zatuhu kadzabatina. Sifatnya laisat sifatuhu kasifatina. Fi'ilnya laisat af'aluhu ka'af'alina. Semuanya tak sama Allah. Kalau kita saudara, kalau demen, pengennya ngasih apa enggak? Hah? Kita demen sama cewek, pengennya ngasih apa enggak? Hah? Ngasih. Itu kita. Kita. Kalau demen sama seseorang, pengennya memberi. Allah mau memberi. Beda dengan kita. Kata Sayyidul Wujud Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau demen sama hambanya, maka si hamba diuji sama Allah. Beda sama kita. Makanya manusia yang pangkatnya tinggi adalah Nabi. Kenapa? Ujiannya paling tinggi. Kata Nabi, Asyaddul nasi balaan al-anbiya fal amsalu fal amsalu. Orang yang paling berat ujiannya Nabi. Itu yang paling berat. Kita mau nggak ada apa-apanya diuji. Nabi melahir, bapaknya nggak lihat mukanya kayak apa. Umur 6 tahun belum kenal ibu akrab kayak apa, mati emaknya, yatim piatu. Ikut engkong 2 tahun, matilah engkong. Nikahlah dengan Siti Khadijah, ndak lama punya anak 6, mati bininya. Kudu ngurus duda, kudu dakwah, ngurus bocah, berhasil. Siapa yang tidak kenal Fatimah Zahra? Itu didikan siapa? Didikan duda yang ditinggal mati oleh bininya.
Coba di kampung kita ada 2 orang, suami istri, ini suami istri. Si A lakinya mati, bini, anaknya 6. Janda punya anak 6. Yang satu duda, ditinggal mati bininya, anaknya 6. Ini kira-kira yang sukses yang mana ini? Hah? Iya, karena kita tidak mencontoh uswatun hasanah. Tidak. Begitu. Nabi berat. Kita sih nggak seberapa, ya Allah, udah nyalain Allah aja, ya Allah, gua udah tahajud, gua udah duha, baca waqi'ah, baca sholat nariyah 4.444. Tapi ngapa dagangan gua kayak begini? Ono depan. Kayaknya ke Masjid Al-Abror juga kagak. Tapi dagangannya laris. Mana keadilan? Ada nggak yang kayak begitu? Ini tidak mengerti Allah ini. Tidak ngerti. Tidak ngerti Allah yang kayak begini. Allah itu beda. Beda sama kita, beda. Dia maha suci dari sama. Dengan apa aja nggak sama. Dia dikata Tuhan duduk di aras, duduk. Tuhan sama kayak kita, ada pantatnya. Ini namanya tidak mengerti tentang Tuhan. Alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anis syabihi wal misal. Apa itu syabih? Musyabahah itu kesamaan pada 50%. Kalau kita ada kesamaan sama yang lain, kita nggak makan lapar, sama. Lapar teman kita juga. Jadi manusia mau ada kesamaan. Semuanya sama. Yang sering kita bilang sukses orang, enak, itu kulit yang kita pandang. Seringkali penyebab kita susah itu ulah kita. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat ini. La ma kasabat wa ma kasabat. Dan banyak ulah kita. Ini kita lihat di depan jalan raya Ciledug Raya, ada orang naik Mercy hitam metalik. Kata kita, ya Allah, orang tuh ya enak banget, mobilnya Mercy hitam cakep, full AC, full musik. Gua pengen kayak dia. Kita belum tahu yang di dalam tuh lagi puyeng, kreditnya macet, bos di kantor ngomel-ngomel, bini udah minta cerai, anak kena narkoba. Kita pengen kayak dia. Orang miskin doanya diijabah, manjur, dikasih sama Allah apanya, puyengnya. Pernah nggak kita kayak begitu tuh? Itu salah kita. Kita kan nggak tahu sebenarnya nih. Ada orang di Pondok Indah, ya Allah, ini gede banget, pengen. Dia lagi muak. Kita belum. Jadi kita tidak perlu. Kita pakai aja baju yang muat di badan kita. Ukurannya XL, ukurannya MM, ukurannya LL. Nikmati saja. Tiap orang punya kepusingan berbeda. Kita nggak tahu. Kadang yang dikata senang, sebetulnya dia lagi susah. Cuman pandai menutupi kesusahannya. Nggak kayak kita. Dari kecil Tuhan kasih makan. Ada orang nih, kita bagi duit sama dia. Sampai 20 tahun. Sampai kelar dia kuliah. 23 lah umurnya kalau kita. Itu kita bagi duit tiap hari. Cuman kita kurangin
Setahun. Dia nyela-nyela kita. Setahun kita kurangi duitnya. 23 tahun kita kasih duit. Setahun enggak. Artinya 90% kenikmatan yang kita kasih sama dia cuman dikit doang. Nganggap kita jahat. Kira-kira benar apa salah tuh? Hah? Benar apa salah? Salahnya di mana? Hah? 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 Ada orang kita dari kecil kita biarin itu orang. Hampir 23 tahun. Setahun kita kurangin. Bukannya kita kasih, kita kurangin. Nuduh kita jahat. Tuh benar apa salah? Salahnya di mana? Hah? Dia nuduh kita salah, salahnya di mana? Hah? Tuh orang tuh menurut kita benar apa salah? Hah? Salahnya di mana? Tidak memandang 23 tahun yang kita kasih. Itu kita orangnya. Kan kita dari kecil nikmat hidup. Sampai umur kita sekarang ada yang 30, ada 40, 50, 60, barangkali ada yang 70. Lah kan timbang corona baru setahun doang. Masa Tuhan jahat sama kita? Tauhid kita rusak. Tauhid kita rusak. Justru kita harus taubat sama Allah. Ngasih nilai murid, sekolah kagak nilainya gede banget. Ada nggak guru yang kayak begitu? Ditanggung jawab ini sampai akhirat ini. Ngasih nilai, sekolah kagak kasih nilai gede, ada 8. Gitu. Mau dikasih nilainya 4, diomelin kepala sekolah, katanya nggak standar KKN. Coba. Ada nggak yang kayak begitu? Bahaya di akhirat. Masih nilai begitu. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim. Entar tangannya ngomong. Ini nilai bohong, nilai benar nih. Nah, itu yang perlu kita tobat itu. Jangan nyalain Allah dulu. Kita ini banyak salah. Jangan nyalain Allah nih. Ya, salah. Ini tidak benar ini. Kita kudu banyak memuji Allah. Masa 60 tahun yang lalu kebaikan Allah hilang gara-gara ini doang. Padahal sampai malam ini kita masih hidup. Masih hidup enggak? Masih. Masih sehat enggak? Masih. Masih makan enggak? Masih. Sehari berapa kali? 3 kali. Udah termasuk bakso belum? Belum. Mie ayam? Batagor? Siomay? Ya Allah. Tidak pantas kalau kita nyala-nyala Allah. Taubat kita. Alhamdulillah alladzi tanazzaha fi kamalihi anisyabihi wal misal. Allah enggak sama kita. Walaupun kata kita susah-susah, alhamdulillah masih makan. Yang terpenting masih kuat ngaji, kuat sholat. Nikmat besar dari Allah. Nikmat besar. Jangan nilai setitik lalu susu sebelanga kita hilangin. Jadi rusak. Ini kan diuji kita sama Allah. Tauhid kita benar apa kagak. Ini kan diuji. Begitu. Bagaimana kita bertauhid yang benar? Ini kan ujian tauhid yang sesungguhnya sekarang. Ini tauhid mau lempeng mau kagak. Kan wabil qadari khairihi wa syarihi minallahi ta'ala. Ya, kita nikmati saja. Masih banyak lutuf-lutuf Allah kepada kita. Tidak pantas kita mengeluhkan kebaikan Allah yang masih banyak.
Allah berikan. Masih ada. Begitu. Kayak mau mati aja. Tidak. Jangan kita buruk sangka sama Allah. Rugi kita, rugi. Wa tafarrada fi wahdaniyatihi bi sifatil kamali wal jamal. Mengapa dimada hamidna Allah azza wa jalla? Mengapa kita mesti memuji Allah? Allah itu maha tunggal pada keesaannya dengan sifat kesempurnaan dan keindahan. Allah itu kamalus sifat, jamalul fi'il. Fi'lullah jamil. Perbuatan Allah itu indah, menarik, enak. Perbuatan Allah itu semuanya indah. Meski kadang kita tidak faham dengan perbuatan Allah. Maka saudara, Allah itu berhak untuk kita puja-puji. Puja-puji. Semuanya nikmat. Di dalam ujian ada sabar, di sana ada ganjaran. Di dalam nikmat ada syukur, di sana ada ganjaran. Sabar, syukur menghiasi hidup dan kehidupan muslim. Jangan banyak memandang ke atas, haruslah pandang ke bawah. Setidak-tidaknya kita masih punya rumah, kita masih punya kendaraan. Syukuri saja nikmat-nikmat Allah itu. Jangan banyak nyela Allah. Kaya-kayanya kena pengurangan karyawan dari kantor, lalu kita stres, seakan-akan mati. Kaya-kaya Tuhannya kantor. Lihat teman-teman kita yang pensiun lama, masih hidup. Masih hidup. Ini masalahnya TKD dikurangin. Dikurangin, bukan dihilangin. Dikurangin. Dipotong. Udah. Si bagus saja masih hidup. Alhamdulillah. Kita harus memandang sisi-sisi baik Allah. Kayaknya Allah itu jahat. Salah. Ana inda dzanni abdi bi. Aku tergantung, hambaku memandang. Bukankah dunia ini negeri ujian? Diuji, biasa di dunia. Biasa lah orang di dunia. Enggak punya duit, ya Allah, enggak separah Rasulullah. Nabi ya Rabbana, sampai 3 bulan. Minumnya air putih, amar, nasi aking, roti kering. Itu 3 bulan. Kita kan kita belum pernah makan nasi aking, ya kan? Bener nggak? Alhamdulillah. Nabi loh. 3 bulan. Itu Nabi. Kita kan bukan Nabi. Masih makan. Satu hari datang ke rumah Sayyidatuna Fatimatul Zahra. Kangen sama anaknya. Kangen sama anaknya. Anaknya nggak datang-datang. Ada apa nih nggak datang-datang? Malu ya. Bah, laki saya nyari duit belum dapat. Saya ini ya, udah seminggu makan nasi aking. Gitu. Kata Nabi, ya Allah, saya udah 3 bulan, nggak apa-apa aja. Kita kan nggak kayak gitu-gitu amat lah. Wabah kayak begini, masih makan, enak. Lockdown, berat badan nambah coba. Ya benar ya kan. Masih ngeluh juga. Syukur aja sama Allah. Kan Quran janji la in syakartum la azidannakum. Ada lam, la azidan, lam taukid. Ada nun taukid. Ada tasdid, sakilah, taukid. 3. Makanya Nabi bilang, mana qosomalun min sodaqah baliyastad. Kalau syukur mau bakal terbuka. Jangan berburuk sangka sama Allah. Orang dikata kita zaman susah. Ya Allah, tidur pakai ngorok.
ngorok, ngiler lagi. Coba, kalau orang susah itu saudara, anak muda putus sama ceweknya, malamnya bisa tidur nggak? Tuh enggak, kenapa? Susah. Orang susah, malamnya nggak bisa tidur. Tapi kita ngakunya sama tetangga susah, malamnya ngorok. Ini bahaya ini. Kalau kita susah, malamnya melek lah. Gendut pintu langit. Jangan tidur mulu. Temu main WA mulu. Yang dibaca corona lagi. Ini muncul varian baru, varian lama disebut bilang, varian baru. Waduh, ini kira-kira vaksin ini buat virus lama apa virus baru? Kalau virus lama, waduh, suntik lagi virus baru, duit lagi, waduh repot. Anak yang udah dah, kita mengingat Allah aja. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Masih banyak kebaikan Allah sama kita. Kalau masih hidup meyakini rezeki kita masih banyak. Allah yang hebat, nggak ada yang hebat kecuali Allah. Penyakit nular Allah yang nular. Ini udah bagus. Hikmahnya disuruh pakai masker tuh biar kita jangan ngomong sembarangan mulut kita. Udah bagus dimaskerin tuh. Cuman luput tangan ini nih gatel. Belum aja di grup WA. Si Anu kena corona. Baru katanya udah percaya aja. Quran yang benar kurang percaya. Kurang dibaca lagi. Aduh mau ngapain kita hidup. Dan di sisa umur kita. Akrabin diri sama Allah. Akrabin diri kita sama Allah. Moga-moga kita meninggal husnul khatimah. Allah ampuni dosa kita. Allah angkat derajat kita. Mau memuji Allah. Masih banyak kebaikan Allah sama kita. Yang belum kita syukuri. Jangan banyak mengeluh. Malu sama Allah. Ini sajalah ngaji kita malam ini.